Hai Kompi IP, apa kabar? Semoga sehat-sehat walafiat ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas komentar dari Kompi kita, ini dia. Oke, dari penjelasan komentar tersebut, ya memang saya membenarkan benar dari penjelasan itu. Kenapa? Dikarenakan sebelum seseorang dijadikan tersangka, harus didahului dulu pemeriksaan, pemanggilan untuk penyidikan terhadap calon tersangkanya. Dikarenakan apa? Karena ini tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU strip 7 Romawi strip 2014 ya, yang mengatakan bahwasanya salah satu putusannya sebagai berikut, yaitu menyatakan frasa dan guna menemukan tersangkanya dalam pasal 1 angka 2 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat ya, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dan berdasarkan hasil penyidikan tersebut untuk kemudian dapat menemukan tersangkanya. Jadi oleh karenanya seseorang dijadikan tersangka harus diperiksa dulu, baru dijadikan tersangka dia layak atau enggak dijadikan tersangka ya, dengan bukti-bukti yang cukup, dengan keterangan-keterangan calon tersangkanya. Jika tidak, maka dia tidak sah dilakukan sebagai tersangka dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ya. Jadi sebenarnya Kompi IP semuanya perlu saya garis bawahi dan perlu saya jelaskan, adanya perkembangan hukum yang dilakukan yang terlahir dari Mahkamah Konstitusi ini adalah membuat efek legah juga kepada kita sebagai masyarakat. Kenapa? Karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini membuat kepolisian atau pihak yang berwenang dalam melakukan penangkapan itu tidak semena-mena lagi dan tidak asal menafsirkan dalam penangkapan itu, karena bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup ini adalah sesuatu hal yang tidak ada penafsirannya yang tepat, sehingga Mahkamah Konstitusi mengabulkan dari permohonannya uji materil ya, judicial review oleh salah satu pihak ke Mahkamah Konstitusi. Frasa bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup yaitu muat di dalam pasal 1 angka 2 di pasal 17 dan pasal 21 KUHP ya. Jadi dengan frasa bukti permulaan atau bukti yang cukup ini adalah harus relevansinya kepada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ya. Oke, nanti di akhir kemudian kita jelaskan akan kita ulas nanti putusan dari Mahkamah Konstitusi dengan nomor 21 garing PUU strip 7 garing 2014 tentang frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa putusannya nanti akan kita ulas di akhir video ya. Jadi setelah itu, apakah pihak kepolisian bisa melakukan penangkapan tanpa didahului dengan pemeriksaan? Jadi bisa-bisa saja kalau menurut saya, akan tetapi ketika adanya sesuatu tertangkap tangan dalam proses praktek tindak pidana ya, maka dengan ini tertuang juga di dalam pasal 1 angka 19 yang menyebutkan bahwasanya tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian pada ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu ya. Jadi Kompi IP, ketika ada penangkapan secara diam-diam, ya bisa-bisa aja orang pihak kepolisian melakukan penangkapan ya, ketika adanya terjadinya tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat ya. Contohnya entah seperti penangkapan narkoba misalkan ya, atau mungkin pencurian. Cuman dasarnya Kompi IP semuanya, penangkapan itu bukan didasarkan dahulu sebagai tersangka, tidak. Jadi ketika adanya tertangkap tangan oleh pihak kepolisian dengan praktek tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka penangkapan itu bukan dikatakan penangkapan sebagai tersangka, tidak.
Akan tetapi penangkapan dijadikan sebagai seorang saksi untuk diperiksa dan dimintai keterangannya dengan terduganya tindak pidana yang ia lakukan, ya. Jadi KOM-PIP jangan heran ketika ada penangkapan-penangkapan yang dilakukan dengan mendadak begitu, ya, seperti OTT, atau tiba-tiba kita melakukan perjudian terus ada yang menangkap begitu, ya. Jadi kita jangan heran lagi. Jadi tidak perlu lagi mana surat tugasnya, mana ininya, tidak, ya. Jadi begitulah dia, ya. Oke, sekian penjelasan kita kali ini. Jika ada pertanyaan atau komentar atau saran dan masukan kepada kita, boleh komentar di bawah dari KOM-PIP semuanya. Dan jangan lupa KOM-PIP share, likes, dan subscribe video kita untuk menambah gairah semangat kita memperbanyak video-video edukasi tentang hukum di halayak KOM-PIP semuanya. Oke, sekian video kita kali ini. Salam KOM-PIP Hukum, jangan lupa bahagia.